kalau misalnya ngerubah strategi, apakah variabel itu harus dirubah semua, Pak? Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas part 3 dari salah satu pertanyaan klien kami mengenai apakah untuk berganti ke strategi lainnya harus merubah semua parameter robotnya. Nah, jawabannya tidak semuanya, namun pasti ada perubahan. Misal, ya, jika kita masih menggunakan strategi averaging yang tanpa stop loss, kenapa nggak pakai stop loss? Karena memang ada averaging. Jadi ketika loss, dia digantikan dengan posisi baru dengan asumsi akan terjadi pembalikan arah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau scalping lain lagi, scalping pakai stop loss harusnya, meskipun ada scalping tanpa stop loss ya. Ya, sebenarnya itu jadi scalping averaging jadinya ya. Namun kalau scalping dalam artian sesungguhnya adalah tentu pakai stop loss, tergantung juga. Scalping averaging adalah ya di averaging dengan skala profit yang kecil seperti itu ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, biasanya kalau scalping, pengertian scalping adalah target yang kecil dengan stop loss yang kecil, namun lotnya besar. Nah, itu scalping. Tentu ada perubahan di money management, ada di perubahan di take profit. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kita lihat di parameter ini ya, kalau kita lihat tentu untuk merubah di dalam parameter ini kita yang membutuhkan sebuah pemahaman juga ya di sini ya. Kalau scalping ya tentu pakai menggunakan parameter stop loss-nya 25 misalnya ya. Itu. Nah, scalping bisa saja karena ini pakai stop loss ya. Stop loss 25 pip. Nah, bisa saja di sini dinaikin ya menjadi lotnya 10% risk ya. Seperti itu bisa saja. Ya, lotnya dinaikin biar targetnya besar karena kan target profitnya besar karena memang kalau lotnya dikecilin ya karena take profitnya kecil kurang terlalu ya, maka bisa juga ada perubahan seperti itu ya. Nggak semuanya ya. Kita harus memahami konsep fungsi-fungsi ini ya. Jika kita ingin merubah stop loss ya tentu di bagian stop loss ya, pip di sini hitungannya pip ya, 1 pip sama dengan 10 poin. Take profit pip. Nah, di sini dia artinya setiap order akan diberikan take profitnya. Jadi kalau 0 tanpa stop loss itu ya. Lalu kalau 0 lagi di sini tanpa take profit seperti itu ya. Slippage adalah selisih slip harga seperti itu ya. Oke, lalu di sini semak spread. Nah, sebenarnya kita juga dalam scalping bisa membatasi spread ya. Misalnya broker kita spreadnya untuk USDJPY misalnya berapa 15 ya. Atau 15 misalnya. Nah, ketika spread di atas 15 maka robot gak akan ambil posisi seperti itu ya. Nah, setelah itu kita pelajari bagaimana manajemen. Nah, money management juga ada banyak sebenarnya ya. Kalau kita merubah tergantung strategi apa yang kita inginkan. Kalau fix ini kita bikin 100 aja biar nggak pakai spread filter ya. Takutnya kalau lebih kecil nanti nggak akan ambil order karena memang spreadnya terlalu kecil. Nah, apakah spread ada selisih antara nilai jual dan nilai beli atau dikurang ya? Nilai jual dikurang nilai beli. Nah, arti jual di sini adalah nilai daripada broker, AX. Harga tertinggi dari broker. Karena broker menjual selalu dengan harga tertinggi. Artinya gini, ketika kita membeli, maka ada yang menjual. Nah, yang menjual adalah broker. Nah, itulah harga AX. Di mana kita ambil posisi beli, namun di harga broker adalah posisi jual. Itulah AX. Nah, tentu kita akan mendapatkan posisi beli di harga tertinggi, ya, di harga AX. Nah, lalu juga harga jual. Nah, kalau harga kita yang menjual, berarti broker yang membeli. Nah, broker maunya beli harga murah, jual harga tinggi. Seperti itu. Itulah spread ya. Jadi sama seperti kayak perbankan ataupun kayak money changer ada spreadnya ya. Lalu kita membeli lebih mahal ya, menjual lebih murah sehingga pihak money changer dapat keuntungan daripada spread. Itulah spread ya. Ini batasan spread. Jadi kalau melebar ada batasannya. Saya nggak mau trading dengan spread yang besar karena ada volatil misalnya ya, seperti itu ya, bisa diatur ya. Oke, ini money management bisa dirubah. Kita pahami dulu money management di sini. Kalau fix artinya lot tidak akan berubah ya. Selalu di awal mau berkembang balance-nya berkembang, kalau memang lotnya sudah 0,1 terus dia 0,1 ya, fix artinya memang fix. Nah, di manakah merubahnya? Di bagian inisial lot ya. Misalnya kita ingin lotnya 0,2 seterusnya ya. Ini fix, maka dia nggak akan berubah biarpun menambah balance-nya bertambah, tidak akan ada sebuah peningkatan lot ya, fix seperti itu. Kalau pada balance, nah balance ini berhubungan dengan min risk ya, min risk misalnya 10%. Nah, berarti 10/100 dikali balance dibagi lagi dengan 1000 dan disesuaikan lagi dengan tick value ya. Dia akan bisa menghitung lagi lebih ada hubungan dengan tick value-nya. Mungkin saja
satu lotnya di broker tertentu nilai profitnya satu lot di broker A itu sama dengan 0,1 lot di broker lain, nilai value-nya ya itu ada. Artinya bisa menyesuaikan, jadi jangan bingung. Dia bisa menyesuaikan tergantung titik value-nya. Namun kita juga bisa berganti ini ya dia tetap di bagian min risk persen, simple saja sebenarnya. Lalu kalau di bagian martingale, nah martingale ini adalah mendabling ketika posisi di closing dengan loss, ya artinya gitu. Jadi setiap posisi yang di closing dengan loss maka akan di double. Nah, double dari mana? Dari initial lot multiplier. Ya, dia akan mengkalikan dengan dengan lot multiplier di sini. Ya, jadi kalau misalnya order pertama adalah 0,1, namun loss, maka akan dikalikan misalnya multipliernya kita bikin 2 ya, ini bisa dirubah ya. Nah, maka order berikutnya akan dibuka 2 lot. Ya, artinya dia akan multiply ya, ketika order mengalami loss. Nah, kalau sudah profit dia akan balik lagi ke settingan awal. Nah, hitungannya tetap dari sini di bagian min risk ya, cara ngitungnya. Lot akan dibuka adalah 10/100 dikali balance dibagi 1000 itulah lot. Ya, misalnya 0,1 lot ordernya loss, maka akan dibuka dengan multipliernya ya, berarti 0,2 lot seperti itu ya. Tinggal ya. Tetap settingan di sini. Ya, tetap settingan di sini min risk persen pakai persentase ya rasionya. Lalu berikutnya di sini kita membuka fixed ratio. Nah, fixed ratio ini adalah kita membuat sebuah rasio yang fix, misalnya gini. Nah, dimulai dari sini ya. Initial lotnya saya akan ingin membuka lot awal 0,2 ya. Nah, lot step increment artinya setiap kenaikan $600 profit ya, setiap ada kenaikan profit $600 maka akan naik stepnya 0,2 lot. Seperti itu ya. Itu fixed ratio, artinya kita memberikan sebuah rasio yang fix ya. Per $600 naik 0,2, itulah gambarannya. Lalu dynamic. Nah, defaultnya adalah dynamic, artinya lotnya bergerak ngikuti perkembangan balance ya. Cara ngitung dari mana? Dari min risk lagi ya. Min risk lagi 10, misalnya kalau bikin 10 ya, 10/100 kali balance dibagi 1000 itulah lotnya ya. Kalau ini max risk adalah kontrol lot maksimum ya dengan persentase ya. Jadi kita akan otomatis robot akan mengontrol lotnya sebesar 20% lot maksimum, artinya 20/100 dikali balance dibagi 1000 itulah lot maksimum. Artinya biarpun di multiplier harus akan naik makin besar kan. Nah, dia akan tetap berada di posisi 20% risk misalnya seperti itu ya. Oke. Ini ya. Ini buat kontrol maksimum lot seperti itu. Kalau ini initial lot adalah multiplier pertama untuk lot yang averaging-nya, nanti lot kedua order kedua ya. Satu misalnya loss, maka misalnya gini, order pertama satu lot misalnya. Nah, karena loss sekian persen, sekian pip, maka dibuka lagi order berikutnya dikalikan lotnya dengan 1,5 ya. Lalu order yang ketiga akan dibuka dari order yang kedua dikalikan lagi dengan lot multiplier ini ya. Jadi 1,5 lot dikalikan lagi 1,5 multipliernya. Itulah gambaran initial multiplier bertingkat ya, multiply bertingkat. Order pertama averaging akan dikalikan dengan initial lot dan averaging kedua akan dikalikan dengan lot multiplier seperti itu. Oke, saya rasa akan ada banyak di sini parameternya. Nah, kita akan coba melihat parameter di sini adalah menggunakan parameter tentunya parameter averaging ya. Averaging biasanya nggak pakai stop loss, oke ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah ingin merubahnya? Nah, tentu kita misalnya kalau pakai scalping ya tentu berubah 25 pip misalnya ya. Lalu take profitnya misalnya 75 pip ya. Ini contoh bagaimana merubah suatu strategi default menjadi averaging ya. Dari scalping ya, dari averaging menjadi scalping. Nah, tentu scalping tidak menambah posisi jadi satu posisi. Jadi kalau salah kena stop loss ya. Kalau benar take profit atau kena trailing stop ya, seperti itu. Nah, tentu kita akan merubah di bagian di sini kita bisa lihat ini ada banyak sekali. Kita masuk ke dalam strateginya ke recovery management. Nah, tentu di bagian use martingale ordernya false ya. Ini kita bikin false aja ya. Artinya tidak ada martingale, nggak ada order tambahan, hanya satu posisi ya. Seperti itu. Nah, kalau martingale ya tentu di sini martingale design yang bisa diatur ya. Mau di averaging setiap berapa pip ya, misalnya 15 pip ya. Kalau paling aman sih ya 50 pip lah ya. Setelah minus 50 pip baru lagi averaging, jangan terlalu dekat karena kalau terlalu dekat akan terlalu banyak nanti ya, bisa terlalu
apalagi acak-acakan, kita sembarangan mengambil averaging. Nah, untuk averaging disarankan kita nggak gegabah gitu ya, nggak gegabah karena kita menahan posisi loss ya. Nah, filosofisnya di dalam averaging, kenapa kita berani melakukan averaging? Ya karena kita meyakini bahwa sudah terjadi overbought sehingga kita melakukan sell ya. Sell dari atas sampai tengah, artinya sampai tengah-tengah tren ya. Seperti itu. Kalaupun kita menahan toh karena overbought maka kita posisi sell itu paling nggak terlalu jauh, dia naik lagi, kita averaging lalu turun balik ya, kita udah mengalami take profit ya, take profit dengan average dengan cepat. Nah, kalau kita mengambil posisi sell di bawah, harga naik, ya udah kita nahannya terlalu panjang. Makanya disarankan sebenarnya averaging yang berhasil ya, ini berbagai ya, kalau saya sendiri berapa kali memberikan sebuah pembelajaran, itu selalu mengatakan kalau mau averaging boleh, saya sih nggak anti dalam suatu strategi, namun averaging harus masuk akal gitu loh. Kamu jangan menjual di harga bawah, ketika diseret ke atas kamu harus menahan begitu panjang. Lebih bagus ambil posisi follow trend saja, buy ya kan, buy saja dulu, itu lebih bagus. Andai kata pun terkoreksi karena kamu beli di bawah, pastikan di dalam default Starium itu menggunakan weekly reversal, artinya terjadi ketika pembalikan arah di atas, harga tinggi nggak tinggi lagi, sudah kebentuk higher high weekly, harga berbalik ke bawah, mulai sell terus, ya mulai sell sampai tengah stop, ya. Nunggu lagi terjadi harga mingguan terendah, setelah terbentuk harga mingguan terendah mulai nge-buy lagi sampai tengah stop. Jadi mana lagi? Kalau harga balik lagi ke bawah, buy lagi gitu. Jadi memang dalam averaging pun harus bijaksana ya. Kita nggak bisa melawan tren, tidak. Dalam averaging kadang kesabaran harus dibutuhkan ya. Saya sudah pengalaman cukup banyak ya, ketidaksabaran di dalam averaging ya, artinya siap-siap menginjek ataupun ke margin call ya. Sehebat apapun robot ya, karena setiap strategi memiliki kelemahannya ya. Tentu kelemahan dalam averaging adalah trending ya. Kita mengharapkan harga yang zigzag bolak-balik, nah itulah surganya averaging. Tapi ada di mana nanti terjadi sebuah trending ya. 3 tahun harga nggak balik-balik, iya saya pernah ngalamin ya, sudah pernah menyaksikan market bahwa dari 3 tahun dihajar ke bawah, setelah 3 tahun puas menghajar, dia balik naik ke atas 4 tahun. Jadi memang dahsyat sekali ya. Ada kondisi seperti itu, trending. Nah itulah kelemahan daripada averaging, trending. Ada posisi margin call atau cut loss harusnya ya. Makanya disarankan bersabarlah ketika menerapkan averaging, dipahami kelemahan dan kelebihannya. Semua fitur averaging kita lengkapi dalam robot Starium. Jadi kalau di sini mau averaging tuh ada martingale ya, ada juga hedging recovery, ada juga macam-macam di sini, banyak lagi, ada juga averaging. Nah, averaging itu sebenarnya ada averaging positif, ada averaging negatif, artinya averaging yang sedang kondisi. Kalau kami di sini membedakan sebenarnya, kami membedakan martingale recovery, artinya di recovery dalam kondisi loss ya. Jadi ada sebuah ketika loss di sini minus ya, akan ada order averaging yang dalam kondisi minus atau kami sebut ya martingale recovery ya. Atau juga dalam artian tambahan lagi order nih. Jadi bagian yang loss di recover, ada juga yang ketika profit, misalnya kita 2 posisi sekali buka, buy sell. Ya sudah, yang sedang profitnya dibikin true aja, use average order true ya. Mana yang profit akan ditambahkan posisinya nih ya. Average when order, ketika sudah ada satu order yang profit maka akan di average. Nah, maksimum average order 3, artinya apa? Maksimum 3 order yang profit ditambahkan ya. Jadi kondisinya di sini average profit distance. Ketika sudah profit 25 pip ditambah. Jadi kalau Anda teman-teman bikin sekali open posisi 2 posisi buy dan sell, nah aktifkan saja averaging recovery-nya. Artinya yang positif akan ditambahkan, yang negatif akan ditambahkan juga. Jadi ketika harga berbalik dapat positifnya, di averaging harga balik lagi, closing semua, yang buy-nya profit, yang sell-nya profit. Kalau harga bolak-balik kan seperti itu. Toh kalau ada kata harga pun trending, ya bisa katakan semi locking juga, lumayan juga ya. Jika diaktifkan, ini sudah lengkap sekali ya. Averaging dalam kondisi positif, averaging dalam kondisi negatif ya. Ataupun mau dibikin hedging-nya ada ya, jadi sangat lengkap sekali. Ya. Ada profit loss protection, dan juga ada trailing function, ada trading hours, dan juga ada trading days ya, indikator setting. Nah di sini ya. Tentu untuk menyeting ini masih ya bisa dicoba dengan backtesting maupun optimisasi ya.
kalau reversal appraising ya kita bisa menambahkan, Pak, ini terlalu lama. Saya ingin mempercepat posisinya, gampang, tambahkan saja. Ya, misalnya di sini kita coba tambahkan, misalnya di sini ya nih, kita matikan saja nih. Yang ini nih. Nah, oke, ini ya. Use Fuji reversal. Di sini sistem Fuji logic sebenarnya. Robot akan menilai peluang terjadi reversal. Jadi kalau mau reversal yang canggih, yang logis ya, menggunakan Fuji logic ya, lebih kompleks artinya. Dia akan melihat, menilai apakah akan mengambil posisi sell. Itu dia. Robot akan menilai, ini sudah aman nggak untuk di appraising posisi. Ini sudah tinggi, apakah akan lebih tinggi lagi? Nah, robot akan menilai. Ya, defaultnya adalah true ya. Defaultnya true. Use Fuji reversal true, artinya akan mencoba menilai pergerakan harga mingguan. Memang agak lama. Nah, kenapa? Kalau kita terlambat ya, kita sudah robot aktif ketika baru terbentuk atau sudah terbentuk higher high misalnya, kita ketinggalan. Ya sudah, kita akan nunggu apakah harga naik lagi ke bentuk reversal baru ambil posisi. Jadi kalau di tengah-tengah nunggu saja, nunggu reversal pembalikan harga ya, itu dia. Nah, kalau untuk mempercepat dimatikan saja. Lalu strategi yang lainnya kayak seperti strategi yang pivot point itu diaktifkan true ya, untuk mempercepat. Sangat mudah sekali. Use price strategi dipercepat aja, dibikin true, lalu top button dibikin true ya, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah kita ingin merubah. Nah, kalau merubah strategi scalping ya tentunya strategi yang cocok di scalping sebenarnya ini teman-teman. Di bagian namanya rising pip. Nah, kita lihat ya. Yang lain dimatikan aja. Ketika kita ingin berganti dari appraising ke scalping, tentu pakai stop loss ya. Lalu recovery kita matikan. Nah, martingale-nya false ya. Oke. Lalu hedgingnya false, nggak pakai hedging. Lalu appraising-nya false ya. Udah, satu posisi saja ya. Lalu kita ingin menggunakan trailingnya, nah karena di sini menggunakan scalping ya, misalnya 15 pip mulainya ya. Mulai pemindahan stop loss ketika profit 15 pip. Lalu tempatkanlah stop loss misalnya 10 pip. Ya, itu artinya. Jadi gini, ketika sudah profit 15 pip, maka SL akan ditempatkan 10 pip di bawah harga atau di atas harga saat itu. Artinya ada 5 pip yang di lock ya. Misalnya kita ingin setiap pip naik atau per 5 pip lah ya. Pemindahan stop loss per 5 pip profit akan geser lagi seperti itu ya. Oke, ini untuk trailing stop ya, bisa kita rubah seperti itu. Untuk indikatornya, tentu indikator ada timingnya. Untuk scalping ya, tentu biasanya scalping di masa overlap ya, misalnya jam 15 misalnya, atau jam 5 lah. Ini GMT 4 biasanya ya. GMT 4 berarti kalau tambah 7 berarti jam 8 ya. Jam 8 pagi dimulainya seperti itu. Ya. Oke, dimulai jam 8 atau jam 10 boleh, jam 10 GMT 4. Ya. Ini di robot ini biasanya kalau broker adalah menggunakan formatnya GMT 4, kita kan GMT 7 ya, berarti ada selisih 3. Jadi kalau kita ketik di sini 10 jam 10 GMT 4, maka di GMT 7-nya WIB-nya menjadi jam 13. Ya, tambahkan aja 3. Berarti jam 13, jam 1 mulai trading. Biasa scalping itu ketika market sedang bergolak ya, karena harga lebih kepada trend. Nah, lalu berikutnya indikator yang dipakai itu dimatikan semuanya. Ya, kayak seperti ini main filter dihapus di nonaktifkan. Lalu reversal pun dimatikan, ini dimatikan. Yang kita gunakan itu ini juga dimatikan ya, nggak perlu. Nah, ini yang kita pakai nih ya, use rise strategi ya, rise pip distance-nya biasanya ya 3 gitu ya, lalu rise waiting time-nya 2 ya, seperti itu. Ini nggak usah dipakai ya. Nah, maka akan mengambil satu posisi saja, ini nggak usah, indikator lainnya nggak usah dipakai. Nah, karena masing-masing indikator memiliki tujuannya masing-masing, kegunaannya ya. Masing-masing beda-beda, tapi kalau appraising mah ya boleh-boleh saja karena dia bisa nahan posisi loss, maka boleh. Kalau yang scalping harus memiliki akurasi yang cukup tinggi, seharusnya seperti itu ya. Atau mungkin kita akan coba backtest nih. Coba oke, anggaplah tadi kita sudah men-save scalping ya, kita save nih ya. Kita save presetnya ya. Nah, kita load misalnya scalping ya. Tarium scalping misalnya ya. Ini gunakan M5 lah ya.
Ini kita taruh di sini ya, di preset ya, kita copy aja nih. Oke. Nah, kita coba backtest ya. Kalau yang sebelum di sebelum di rubah, kita coba perhatikan backtestnya ini sebelum kita rubah ya. Ini masih tanpa stop loss ya. Nah, ini dia tanpa stop loss ya. Ya. Untuk merubah settingan tentu harus memahami makna-makna daripada settingan ini lalu di backtest, diuji coba atau menggunakan optimisasi teman-teman. Nah, nih optimisasi misalnya di yang fast genetic aja. Nah, kalau yang optimisasi ya last year aja ya udah cukup ya. Lalu everything udah cukup. Nah, kita lakukan optimisasi. Artinya nanti robot platform akan mencoba berbagai kombinasi. Nah, hasil terbaik tinggal dipilih, tinggal di load saja. Nah, silahkan tonton di bagian cara video optimisasi robot trading, ada kami dalam sudah membuatnya. Silahkan dipelajari, di situ sudah diberikan apa itu optimisasi robot trading. Artinya kita akan secara otomatis platform akan mencoba berbagai settingan. Sebenarnya sangat mudah ya. Bisa secara manual kalau kita pahami nih bisa, tapi capek sekali. Lebih bagus dengan cara otomatis optimisasi. Itulah cara berganti atau memilih strategi dengan cara optimisasi. Sebenarnya kita akan diberikan sebuah informasi mana yang kita pilih, ini loh hasilnya. Kalau digabungkan ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Tinggal kita load aja. Kita load, kita save lagi presetnya ya. Oke, kita coba dulu backtest dalam visual di sini. Nah, ini kita kalau untuk optimisasi disable ya. Nah, visual. Nah, tentu di sini ya kita akan mendapatkan tanpa stop loss karena memang strategi masih dalam strategi yang averaging. Nah, itu dia. Ya, tanpa stop loss dia. Tuh. Ya. Jadi di sini karena tadi ingin double order ya, doubling order seperti itu. Oh ya, langsung sendiri langsung nambah ya. Ya. Nah, kita bisa langsung berganti ke strategi yang sebelumnya, strategi yang baru, scalping misalnya ya. Nah, ini robot akan open posisi terus kalau kita lihat karena memang strateginya sangat agresif ya. Oke, ini kita coba berganti ke strategi yang lain, scalping. Tadi kita sudah save scalping ya. Nah, di input kita akan coba load ya, load parameter scalping sudah kita coba tadi ya. Nah, tadi di mana? Di bagian preset ya, bukan tester ya. Preset. Nah, ini dia. Ya, Tarium scalping misalnya ya. Kita berganti settingan, tadi kita sudah save. Coba kita lihat USD dulu ya, kita coba step ya. Ini dia. Kita perhatikan. Di sini robot harusnya udah pakai stop loss ya. Nah, ini agak lama memang ya karena memang dia menunggu momen, tinggal tunggu saja. Ya, ketika dia ada posisi, dia ada stop loss ya, kita tunggu saja. Itu bisa kita percepat ya, kita percepat tanpa objek, artinya tanpa visual. Coba kita coba non visual biar lebih cepat. Nah, jadi begitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin merubah strategi parameter robot ya tentunya memahami dulu makna-makna parameternya atau menggunakan juga menggunakan juga optimisasi. Itu cara paling mudah untuk melakukan trading dengan berbagai strategi ya. Ini tunggu saja. Coba kita cek. Oke, coba kita cek. Misalnya di sini seperti udah oke. Trading ini auto trading. Kita coba cek trading hours-nya. Nah, kita bikin mulai dulu deh ya biar cepet ya. Oke, indikator settingnya. Oke. Use papers lagi true ya, udah bener ya. Oke. Kita coba tunggu lagi. Ya. Nah, ini udah open posisi ya. Udah ambil open posisi ya, tentunya pakai stop loss nih ya, pakai stop loss nih. Beda lagi karakternya ya teman-teman ya. Tadi kita sudah lihat, nah ini udah pakai stop loss nih ya. Tadi yang averaging tanpa stop loss, ini pakai stop loss. Tentu dalam berganti strategi ya tentunya ada berbagai perubahan yang kita lakukan di bagian stop loss-nya, di bagian indikatornya, di bagian trailingnya, di bagian recovery-nya. Karena scalping tidak menggunakan banyak order, maka ya sudah satu order satu posisi kita matikan recovery sistemnya. Oke, saya rasa udah cukup sekian pemahaman kita dalam Starium mengenai apa itu perubahan strategi. Disarankan
harap menonton video kami mengenai cara optimisasi robot trading, karena di situ akan diberikan hasil-hasil yang berbeda-beda ya, dengan kombinasi salah satu settingan seperti apa. Nah, di situ akan nanti dipelajari, teman-teman bisa melihat, oh ini menggunakan duplikat order, ada banyak order, oh yang ini satu posisi, satu order, ada stop lossnya berubah-ubah, macam-macam lah. Tinggal di load saja, maka dia akan mengikuti, robot akan mengikuti settingan yang diberikan. Oke, sampai bertemu dari kesempatan. Bagi yang ingin mengkomen, silahkan bertanya, kami akan menjawab. Bagi sahabat trader yang ingin bertanya mengenai robot Stadium Effect. Oke, ya wes Pak, ini sudah cukup sih menurutnya. Thank you banget waktunya. Ya Pak Ferry. Mas Ade, thank you ya Mas Ade. Ya Pak Ferry. Itu tadi ya kan saya kirim flyer ke Bapak tuh. Jadi itu kita ada program member get member nih. Jadi ketika nanti Pak Ferry menawarkan produk yang sama ke teman-teman Bapak atau subscriber Bapak gitu, di sini Bapak akan mendapatkan komisi 10% dari kita. Ya, oke. Itu nanti ya ini kayaknya sih masih lama Mas ya. Saya harus menguasai dulu. Ya nggak apa-apa sih Pak. Karena kalau saya nggak menguasai nanti kan lucu jual produk tapi saya nggak bisa jelasin. Saya kan pengen ngerti dulu nih setiap parameternya tuh bisa dirubah pakai strategi apa, terus kalau mau vertical tuh ngerubahnya di mana, averaging di mana gitu toh. Oke, pas ya. Tetap nanti ini kan masih lama kan programnya kan. Iya Pak. Kita jangka panjang kok Pak. Ya. Nanti kalau misalnya saya sudah paham betul, menguasai di atas 50% lah, nanti saya mungkin bisa jelasin. Jadi saya confident jelasinnya. Kalau misalnya sekarang kan bingung gitu. Oke, siap Bapak. Ya, gitu. Thank you ya, Mas Ade. Oke Pak, makasih Pak. Ya.